Buku pertama saya judulnya Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Ngapain lo kerja lo kalau terpaksa lo? Nanti tulis di komen ya, ngapain lo kerja lo, bisa gitu ya. Jempol ini adalah otak emosi. Otak emosi itu ada dari kita lahir. Makanya bayi gampang nangis, gampang ketawa. Baru kemudian lambat laun otak berpikir kita muncul. Pro ya. Pro ya. Ya, nasib syuting di halaman ya. Ini yang disebut the art of leadership, yang membuat kepemimpinan itu kayak seni gitu. Tapi yang unik, ketika orang merasa terancam, merasa nggak nyaman, otak berpikirnya jadi menurun, Dre. Entah emosinya takut, emosi marah, atau emosi jatuh cinta. Halo, gimana kabar lu hari ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Senang jumpa lagi dengan lu di channel Pressroom TV, masih seputar dunia safety and security. Nah, hari ini gua udah kedatangan ya teman lama ya kan, namanya Om Rivalino Syafar. Halo Om Rino, apa kabar Om? Tas dulu. Sehat dong. Aduh, gimana, sibuk apa nih belakangan ini nih Om? Sibuk ngajar, sibuk konsultasi, sibuk nulis. Luar biasa ya, produktif ya. Harus produktif dong. Nah, sebelum mulai kita intro dulu. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang psychological safety. Nah, kita mau tahu apa itu psychological safety. Mungkin Om Rino bisa jelasin ke kita nih, ya kan, para profesional ya. Ya. Dan juga mungkin orang awam ya, Ya. apa sih psychological safety itu Ya. di Indonesia, dan kemudian ya mungkin bisa dijelaskan kaitannya dengan COVID, kalau ini terkait juga dengan mental ya. Ya. Silakan Om Rino. Iya, banyak dari kita kan konsentrasinya ke keamanan fisik ya. Keamanan fisik tuh kayak misalnya kalau di rumah kita harus perhatiin ada keset supaya nggak kepleset. Kita juga pikir ada alarm mungkin, CCTV dan lain sebagainya. Kalau di kantor juga kayak gitu, ada CCTV, ada alat pemadam kebakaran ya, macam-macam lah gitu ya. Cuma ternyata hal-hal yang sangat penting ketika orang bekerja sama adalah psychological safety. Kembali ke pertanyaan Om Andre, psychological safety itu kalau di bahasa Indonesia kan rasa aman secara psikologis gitu ya. Kayak bayangin gini lah, Om Andre kalau lagi rapat sama bos nih, apalagi bosnya bos besar gitu ya. Terus kita mau nanya, terus kita khawatir pertanyaan saya akan direspon marah oleh bos, kita disepelekan, kita dipermalukan atau gimana nih gitu. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, berarti Om Andre belum merasa aman secara psikologis di kantor. Kita mau nanya, kita khawatir, kita mau mengungkapkan pendapat, kita khawatir. Yang repot lagi zaman sekarang, di mana tantangan kerja makin kompleks ya dengan adanya pandemi seperti ini. Sebenarnya para leader atau dunia bisnis butuh inovasi dari bawah. Karena mereka yang berinteraksi benar kan dengan nasabah, dengan pelanggan, dengan klien dan lain sebagainya. Nah, butuh komentar, cerita, ide, pendapat dari teman-teman yang ada di grassroots gitu ya. Bayangin kalau leader ditakuti dan anggota timnya takut untuk mengungkapkan pendapat, saran, bahkan pertanyaan, bos kenapa gini bos gitu ya. Itu justru menghambat proses kita dalam bekerja sama dan mencapai target sebenarnya. Gitu bro, jadi penting banget psychological safety ini ada baik di rumah maupun di kantor. Sayangnya
kita lebih banyak konsentrasi ke keamanan secara fisik. Iya. Kebanyakan sekarang secara fisik ya, padahal yang penting tadi ya mental ya, atau betul. psikologicalnya ya. Karena kita nggak bisa kerja ketika kita punya rasa takut gitu ya. Betul. Apalagi rasa takut ini berhubungan dengan kemajuan kinerja tim misalnya gitu. Gue pengen ngasih saran, gue takut gitu. Takut kira-kira ide gue akan dicemooh nggak ya? Akan diledek nggak ya? Jadi maksudnya adalah rasa aman secara psikologis nih Om Andre nih. Jadi maksudnya buku pertama saya judulnya Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Ngapain lo kerja lo kalau terpaksa lo. Nanti tulis di komen ya, ngapain lo kerja lo, bisa gitu ya. Nah, di situ saya survei 100 karyawan gitu ya. 500 karyawan. Apa sih perasaan setiap hari Senin pagi, Om Andre? Ayo, waktu dulu kerja. Perasaan setiap hari Senin pagi? Nggak pakai perasaan. Kayak udah mati rasa begitu ya. Nah, 72% dari 500 karyawan yang saya survei, jawabannya setiap hari Senin pagi perasaannya negatif. Kalau nggak capek, males, bosen, bahkan ada yang bilang takut. Jangan-jangan setiap hari Senin pagi ada rapat nih, ya. Ntar dikejar-kejar bosnya nih. Kalau hari Senin itu gajian. Nah, bisa jadi itu konteksnya lain. Apakah sama perasaannya? Bisa. Beda biasanya gitu ya. Nah, tapi pada umumnya orang yang ngejawab perasaannya setiap hari Senin pagi nggak enak, itu dampaknya buat kinerja dan motivasi hari itu jadi terganggu gitu ya. Nah, psychological safety ini sebenarnya artinya adalah rasa aman secara psikologis untuk setiap orang, ya karyawan, ya anggota keluarga gitu ya, untuk mengekspresikan dirinya. Khususnya mengekspresikan pendapat, ide, kekhawatiran, keterbatasan, dan lain sebagainya. Apapun, apa ada batasannya? Apapun sebenarnya, karena hubungannya kan misalnya leader dengan tim member, orang tua dengan anak gitu ya. Bahwa kita pengen, kalau kita sebagai orang tua, kita pengen anak kita cerita apa aja. Baik harapan dia, kekhawatiran dia, dan syukur-syukur dia mau cerita kesalahan-kesalahan dia gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan di perusahaan zaman sekarang nih, zaman pandemi. Kenapa? Kenapa? Pandemi kan sekarang membuat bisnis jadi serba nggak jelas. Kerjaan kita jadi banyak yang terganggu karena kita nggak bisa ketemu langsung dengan nasabah, pelanggan, klien, dan lain sebagainya. Dan kita dipaksa untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih gitu kan. Nah, semua pada ini nih, kalau orang Betawi bilang pada keder gitu ya. Kita mesti gimana nih gitu ya. Disinilah sebenarnya perlu, ya gampang, disinilah perlu para leader menciptakan psychological safety supaya anggota timnya cerita gitu. Pendapat lu apa? Apa yang harus kita lakukan di zaman ini? Karena mereka lah yang paling sering ketemu dengan customer gitu. Nah, itu berlaku juga dalam keluarga. Gue mau tanya nih, Om Rino. Misalnya gini, keluhan itu mungkin nggak sih, kan ada juga yang khawatir bahwa ini ngeluh gitu loh. Maksudnya ada aja gitu yang padahal itu tadi kan menurut lo kan itu kebutuhan kan. Kan kita harus merasa aman, nah, karena kita merasa aman ya kita menyampaikan, tapi bisa jadi buat pimpinan betul, atau manajemen, ini orang kok ngeluh melulu, ada aja. Nah, supaya nggak salah paham bahwa, dan kita pun juga punya kesadaran bahwa oh ini bukan masuk kategori itu atau apa gitu. Nggak tahu deh, menurut Om Rino gimana tuh? Biasanya orang-orang yang mengeluh atau banyak mengeluh karena selama ini sudah dihambat komunikasinya sebelumnya gitu. Jadi udah kayak numpuk gitu. Jadi begitu numpuk, begitu kita buka nih, saya pengen tahu pendapat kalian. Wah, semua unek-unek dikeluarin deh gitu ya. Nah, di sini mungkin para leader terkaget-kaget. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya itu tahap awal ya. Karena selama ini ibaratnya dikunci atau diancam atau merasa khawatir untuk ngomong, speak up.
sekarang dibuka, ya wajar dong, manusiawi dong kalau mereka cerita banyak gitu loh. Kalau mereka curhat, nggak apa-apa, didengerin, dicatat, kalau bisa direspon, ya di follow up, itu bagus banget. Tapi ingat, apa yang bisa leader lakukan gitu ya. Nah setelah itu biasanya mulai fokus ke mencari solusi. Mencari solusi bareng-bareng, memberikan saran, dan pendapat-pendapat mereka gitulah. Karena kita nggak bisa kerja sendiri kan. Betul. Jadi di zaman sekarang kan bukan eranya katanya era kolaborasi. Yes, cakep. Iya kan, betul ya. Jadi psychological safety ini berfungsi untuk kita nih, kita sesama teman gitu ya, rekan kerja, tetangga gitu ya, atau kakak adik gitu, atau kita yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah gitu, orang tua dan anak-anak, tim leader dengan tim member. Nah, kalau kita sebagai teman, pernah nggak sih kita bilang, teman kita baru datang nih, apa kabar lo? Gemukan sekarang? Wah, itu membuat orang jadi nggak nyaman gitu ya. Wah, gue males deh ketemu, tanya gemukan lulu, boya gantengan gitu ya. Nah, kalau itu Gitu ya. keren. Kayaknya makin ini nih makin kaya gitu, makin sejahtera gitu ya. Nah, kadang-kadang lontaran-lontaran yang walaupun bersikap bercanda, tapi membuat orang jadi nggak nyaman ya. Tapi bayangkan kalau konteksnya kita sedang kerjasama nih. Ketika kita tanya, orangnya ngerespon, alah gitu aja ditanyain, kan kita jadi males nanya lagi gitu. Kita bilang balik, ya lu aja baper. Nah, bisa juga. Cuma kalau begitu terus ya Nggak selesai ya. jadi repot kan. Iya. Nah, di sini memang pentingnya, terutama pada saat pandemi. Nah, ini gue baru mau tanya. Nah, boleh. Ya. Itu apa dampaknya di tengah pandemi COVID sekarang ini? Apalagi kan ada virus baru nih, Omicron gitu ya. Kan kayaknya bakal akan tambah panjang nih di rumah nih. Betul. Apa maksudnya kaitannya dengan psychological safety itu apa ya? Yap. Bayangin coba Om Andre lagi kusut nih, dikejar target dan lain sebagainya, nggak bisa ketemu langsung karena COVID, makin suntuk dong. Iya. Ketika makin suntuk, ketemu bos yang nggak ngertian. Kemana aja? Dari tadi begini-begini. Sibuk Pak ngurusin anak. Nah, ini kan, ini contoh real nih gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, susah quote, susah sinyal jadinya gitu ya. Nah, bayangin orang lagi kusut, apalagi kan pandemi, banyak di rumah mungkin berinteraksi dengan anak-anak gitu ya, yang juga sekolahnya masih ada yang di rumah atau ada yang sudah sekolah gitu ya. Nah, ketemu bos yang nggak mau ngerti. Nah, akhirnya ya orang jadi, kok gua nggak dimengerti sih? Nah, itu ngebuat orang jadi berjarak jadinya. Apa kita mau cerita, kita mau ngasih pendapat ke atasan atau ke rekan kerja yang membuat kita jadi nggak nyaman? Nah, gua rasa jarang banget orang yang mau terbuka. Iya, tapi kan di sisi lain misalnya gini, misalnya kita cerita itu kan maksudnya ya itu kan urusan private gitu, itu kan urusan lo gitu, kan kita urusannya kerjaan gitu kan. Maksudnya jadi kayak apa ya mungkin ya, gue nggak tahu nih, kan Om Rino yang lebih expert. Ya biar gimana pun kan di kantor kan namanya juga perusahaan, bukan kayak di rumah kan, ada hierarki gitu. Apakah kemudian ya maksudnya kan mungkin ada juga bos yang mungkin bisa ngertiin, tapi kan itu kan urusan privasi lo gitu, urusan gua, dan dia kan di sini kan gua kan urusan kerjaan gitu. Gimana tuh kira-kira tuh Om Rino kalau menghadapi situasi seperti itu kira-kira gitu? Ya memang kenyataannya hal itu ada gitu ya, bahwa kita berinteraksi dengan karyawan yang mungkin kerjanya masih di rumah, mungkin anak-anak masih sekolah dari rumah, berebut kuota sinyal gitu ya. Dan kalau kita nggak gubris, akhirnya kita sebagai leader gitu ya, kita dianggap leader yang tidak pengertian, tidak suportif, dan akhirnya membuat orang jadi hanya kerja ketika disuruh. Dampaknya ke inisiatif, Om.
Jadi ini inisiatif kurang, inovasi atau ide-ide kurang, ya nunggu disuruh aja deh gua. Sebel banget gua sama dia, gitu ya. Tapi bisa jadi nggak kalau kita terlalu dekat, sorry nih gua potong. Ya, ya. Kemudian akhirnya jadi juga bisa begitu gitu. Kan orang yang cenderung dekat sama bosnya gimana kan juga bisa ada excuse juga gitu. Yep. Karena kedekatan tadi, gimana tuh Om? Yes. Salah satunya memang dengan kesepakatan. Oke. Makanya kesepakatan itu penting, baik di rumah maupun di kantor, kita dengan anak, kita dengan anggota tim atau rekan kerja. Yang jelas, ada waktunya kita mikir kerjaan, tapi kita juga harus paham ketika teman-teman kita kerja dari rumah, dia nggak bisa lepas dari peran dia sebagai anggota keluarga misalnya. Nah, ini tantangannya memang. Ini yang disebut the art of leadership, yang membuat kepemimpinan itu kayak seni gitu ya. Bedanya seni dengan sains apa, Mas? Bedanya ya mungkin kalau sains lebih eksak ya, ada hitung-hitungan. Iya. Kalau seni itu lebih bebas. Nah, bedanya adalah rasa. Oh, dirasa ya. Iya, kalau seni kan, waduh, bagus banget, waduh, ya. Nah, ini yang juga perlu digunakan oleh para leader, baik leader di rumah maupun di kantor, bahwa perasaan itu ternyata nggak bisa lepas dari anggota tim kita gitu. Ketika perasaan dia terganggu, perasaan dia terancam, dijamin deh otak nggak bisa mikir, nggak bisa maksimal, akhirnya mereka nunggu disuruh, Andre. Dan itu jadi masalah kan? Iya, iya. Nah, kalau misalnya kaitannya di luar pandemik, seperti apa sih idealnya faktor-faktor yang mendukung tadi keamanan psikologis lah, atau psychological safety itu? Ya, ini gue balik nanya ya. Iya, iya, siap. Apa sih yang membuat tim, baik selama pandemi maupun di luar pandemi, membuat tim kinerjanya jadi luar biasa? Ya kalau kita sih sederhana aja ya. Apa? Satu ya komunikasi yang pasti. Oke, komunikasi. Kita tahu kan. Yes. Kesulitan dia apa, Ya. kendalanya apa gitu kan. Yang tadi lo bilang kan. Iya. Bisa jadi kuotanya terganggu gitu. Ya. Tapi yang paling utama adalah rule of the games-nya dulu, aturan mainnya. Ya. Di rumah tuh kayak gimana? Komunikasi, rule of the game. Kemudian ya apa ya, yang pasti kita akan ada update lah gitu. Iya. Bagaimana cara kita sharing informasi, tanggung jawab, perkembangan, masalah dan lain sebagainya. Karena kan bukan berarti kalau kita di rumah terus kita juga bisa santai-santai kan. Iya, iya. Tetap target nggak mandang mau di kantor mau di rumah kan. Iya, betul. Kan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ada seorang profesor dari Harvard Business School tahun 2019, dia menulis buku judulnya Fearless Organization. Nah, itu sebelum COVID tuh. Fearless ya. Fearless. Tanpa takut ya. Tanpa rasa takut. Jadi intinya bahwa psychological safety ini sebenarnya sudah jadi perhatian para akademisi, termasuk perusahaan sekelas Google, Andre. Google tahun 2017 atau 2018 itu pernah melakukan survei. Jadi Google nih lucu nih. Dia penasaran. Dia pengen mengidentifikasi apa sih yang membuat timnya ada yang performanya hebat, ada yang anjlok gitu ya. Nah, dia undanglah seorang konsultan namanya Charles Duhigg. Dia menulis buku gitu ya. Diminta untuk meneliti. Kenapa sih tim gue ada yang oke, ada yang kacau gitu ya? Kalau mungkin pemikiran kita zaman dulu ya, kita pikir tim yang oke itu harus tim yang isinya para teman-teman, yang saling menyukai, yang hobinya sama, yang ini. Benar nggak Om? Atau kalau tim bola tuh yang jago semua. Iya, atau yang jagonya jago nyerang semua, juara semua. Juga, kan? Ternyata enggak gitu. Jadi hasil penelitiannya bahwa ternyata semua tim yang kinerjanya oke, nggak harus tim yang sama-sama misalnya ekstrovert, hore, atau harus sama-sama hobinya sama. Walaupun mereka saling nggak suka, tapi mereka saling menghormati ketika berkomunikasi dan terciptanya psychological safety, itu membuat tim bisa performance-nya oke. Walaupun mereka
ya sebenarnya gue nggak suka sih sama dia, cuma karena kerjaan kita respect lah gitu ya. Harus ada gitunya. Harus itunya. Jadi ternyata Google dan Charles Duhigg nih konsultannya menemukan bahwa yang membuat semua tim yang kinerjanya oke karena mereka saling menghormati sehingga menciptakan psychological safety, terutama tentang komunikasi, Andre. Maksudnya gini, penting. Satu, ada proporsi yang sama dari setiap anggota tim untuk ngomong. Nggak ada tuh yang dominan, lo ngomong doang, gua mau ngomong sedikit, gua diambil alih lagi sama dia dan lain sebagainya. Nggak ada yang dominan. Iya. Iya, banyak kan gitu ya. Jadi setiap orang paling enggak dapat kesempatan ngomong yang sama. Yang kedua, selama dia ngomong, yang lain harus dengerin dengan benar-benar fokus. Plus nggak boleh ngeremehin tuh. Alah gitu aja. Jangan sambil main handphone. Jam nih kapan selesai? Dan dari situlah timbul rasa asik nih. Tim gue asik nih, gue dapat kesempatan untuk ngomong, gue dapat kesempatan untuk menyalurkan ide, pendapat dan lain sebagainya gitulah. Nah, tadi lo kan udah nyinggung Google nih. Ya. Lo kan firm ya atau perusahaan lah ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih dampak atau katakanlah gini, benefit yang diperoleh oleh perusahaan ketika dia menerapkan psychological safety ya gitu. Yep. Gimana tuh? Ini unik nih, dari penelitiannya profesor dari Harvard ini, profesornya namanya Amy Edmondson. Wah, gitu. Pasti bukan orang Indonesia tuh, Andre, nama itu, Andre. Bukan. Nah, dia bilang bahwa ternyata perusahaan-perusahaan atau tim yang punya psychological safety, motivasi ke kantornya meningkat. Kenapa? Karena dia ngerasa diakui gitu loh. Dia ngerasa dianggap. Karena bonus akhir tahun naik. Nah, bisa jadi, tapi itu rantainya masih jauh tuh gitu. Kan paling nggak ada harapan. Iya, ada harapan. Terus. Iya, karena kalau misalnya ya, lu pernah nggak sih punya tim di kantor yang asik gitu ya? Oh iya, betul. Kita semangat ketemu mereka, ide-idenya asik, apa? Sepeda di belakang ya. Oh ya. Iya bener, semangat. Pernah lihat nggak? Kalau perlu nggak kerja, kalau perlu datang sini buat cuman main. Tapi ngomongin soal main ya, pernah lihat nggak foto kantornya Google? Iya, betul. Wow, itu ada pingpong, ada biliar, ada itu. Dan kerja juga bisa di mana aja. Iya. Di desk gitu ya kan. Nah, sebenarnya cara kita kerja kalau di Google adalah memberi kesempatan mereka untuk terserah lu mau kerjanya di mana kek gitu ya. Tapi yang jelas omongannya omongan ya kerjaan lah gitu ya. Yang penting menghasilkan. Iya, yang penting urusan selesai gitu. Iya, Andre. Karena bayangin coba lu datang ke kantor, begitu masuk ruangan, orang kerja sendiri-sendiri, kita nggak saling tegur, makan siang sendiri-sendiri. Lagi sibuk. Aduh. Sempat nih makannya nggak sempat. Iya, suapin kek. Iya, jadi malas kan? Malas kita ke situasi yang tegang gitu ya. Betul. Yang semerawut, kusut dan lain sebagainya gitu. Setuju. Gitu juga di rumah, Andre. Di rumah, apa yang membuat anak-anak malas pulang? Karena di rumah hawanya tuh hawa horor gitu. Itu nyambungnya ke situ jadinya. Kita keluyuran mulu dulu kan, Ya lu ke rumah gua lo. Iya. Tapi memang bener sih, maksudnya ya, suasana itu memang penting ya, karena orang mau nggak mau kan gini prinsipnya, atau ada yang correct me, I'm wrong. Karena maksud gua orang tuh kan yang penting seneng dulu. Kalau dia udah punya perasaan seneng dan nyaman, nggak usah lu suruh juga dia akan dengan sendirinya. Kira-kira gitu ya, suasana kantor yang kemudian dia merasa attached gitu, dia merasa deket, ya dengan sendirinya nggak usah disuruh masuk, bahkan kalau perlu sakit pun dia masuk gitu. Iya. Kan? Ya. Dan itu terjadi kan betul. kepada anak-anak yang di sekolahnya dia ngerasa nyaman, walaupun agak-agak batuk atau demam, bela-belain masuk walaupun orang tuanya ngelarang gitu ya, bahwa berarti ada suasana yang enak gitu ya. Itu yang mungkin orang-orang
terpelajarnya bilang psychological safety gitu. Nah, tapi di Indonesia sendiri yang ngomong tadi perusahaan, pernah ada riset nggak sih bahwa sampai di mana sih kira-kira tingkat kenyamanan tadi psychological safety itu di perusahaan-perusahaan di Indonesia atau karyawan di Indonesia? Nah, ya sayangnya belum ada nih di Indonesia, belum ada nih. Menarik nih. Cuma memang di beberapa klien gue nih setiap tahun memang ada survei employee engagement. Jadi atau employee satisfaction. Jadi semua karyawan tuh ditanyain, lo happy nggak sih kerja di sini gitu ya? Apa sih yang membuat kinerja lo terhambat, atau apa sih masalah, atau apa sih saran lo gitu ya. Sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang setiap tahun melakukan survei kepuasan kepuasan karyawan gitu ya. Cuma surveinya ada, datanya ada, follow up-nya susah atau nggak ada. Karena kan memang harus ada komitmen ya, komitmen dari manajemen untuk mengambil keputusan perubahan gitu. Nah gini, kan juga nih, ini kita nggak dipungkiri nih, banyak orang yang berpikir, gue nggak peduli deh mau nyaman mau enggak, gue butuh hidup nih. Jadi selalu menakar itu dengan materi gitu. Mungkin gue dapat gaji, yang penting gue bisa kasih makan keluarga gue gitu. Nah itu gimana tuh? Karena akhirnya itu jadi membuat juga orang, wah udahlah nggak penting lah, yang penting kan gue gaji gitu, mau nyaman nggak nyaman serah, take it or leave it gitu loh kasarnya. Nah itu gimana Tom? Kita tahu lah ya kalau kehidupan kita, apalagi yang udah berkeluarga gitu ya, pasti ada tuntutan lah gitu ya, sehingga ya gue kerja nyari uang, digaji gitu ya. Cuma ternyata profesional atau tim yang oke adalah tim yang orang-orangnya mikirnya di luar dari uang. Gimana gue bisa kinerjanya maksimal, gimana gue bisa keterampilan gue lebih baik, ya meningkat dan lain sebagainya. Setuju, uang penting. Cuma tugas para leader sebenarnya untuk menciptakan suasana bahwa ya uang udah segini gitu ya. Cuma bagaimana pekerjaan lo bisa membuat lo happy di sini gitu. Hanya happy aja atau karena perusahaan kan harus menghasilkan loh. Ya. Maka ada kaitannya dengan misalnya di riset itu di luar lah katakanlah bahwa ternyata psychological safety itu perasaan aman secara psikologis itu kemudian membuat perusahaan menjadi karyawan menjadi lebih produktif sehingga kemudian mendapat profit yang lebih baik atau yang pada akhirnya balik lagi ke karyawan itu tadi gitu. Ini yang kita udah masuk ke gimana cara leader ngebangun psychological safety nih Andre. Bahwa gue mau jawabnya dengan satu, leader harus ngebangun aturan. Nah di situ mungkin ngejawab lo bahwa karyawan happy bagus, tapi kalau tanpa aturan happy-nya jadi bisa berantakan gitu ya, nggak produktif jadinya. Jadi pertama harus ada aturan main yang jelas, yang Om Andre bilang lah tadi ya, rule of the game-nya. Yang kedua harus ada kesepakatan nih, kesepakatan kalau telat kita apain nih. Terus kalau orang nanya, baik sejelek apapun, sekonyol apapun pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Misalnya kita nggak boleh mencela, mencemooh, mentertawakan, misalnya gitu ya. Bahkan mungkin ada nilai positif ketika mereka ngaku salah gitu, atau ngaku keterbatasan. Misalnya, Om Andre, gue jadi anggota tim lo nih. Om Andre, untuk assignment yang ini gue kayaknya berat banget ya. Tapi bukan berarti Om Andre, ya udah kasih orang lain aja deh gitu. Nah di situ nanti teknik leadership-nya adalah apa yang bisa gue lakukan atau teman lain lakukan untuk membuat lo jadi mampu. Nah bukan berarti ya udah lo nggak usah kerjain itu deh, wah itu malah jadi nggak produktif jadinya. Cuma membuat orang ngaku bahwa gua nggak bisa atau gua khawatir, nah itu kan butuh contoh dari leadernya. Leader juga bilang satu, ini di buku Fearless Organization, leader perlu kalau salah minta maaf, kalau terlambat ya minta maaf, gitu ya. Aduh maaf nih, saya telat, janji jam 10 udah jam setengah 11 baru datang nih, maaf ya, gitu. Itu nunjukin bahwa leader aja minta maaf, masa gua enggak sih? Orang tua aja minta maaf, masa anaknya enggak sih? Gitu ya.
Nah, jadi rule of the game, kesepakatan sama contoh. Contoh dari leader baik di rumah maupun di kantor. Plus tentunya nanti penegakan aturan-aturan itu. Aturan-aturan itu kalau ada yang mencemooh, ya misalnya diapain, misalnya gitu. Diingetin atau apa. Nah, itu tadi sih sebenarnya kalau apa dampaknya ke kinerja atau suasana kerja, walaupun dia happy, ada aturan main, arahnya jelas, ya produktif jadinya. Gitu. Oke, kita sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita makan dulu. Silakan nih, saya nggak ada kopi nih. Air putih aja deh. Wah, asik nih. Oke, masih bareng gua Andre Prianto di Pressroom TV. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, ya, kita mau ngerokok dulu nih. Boleh nih, Om Nino ya? Silakan. Biar nggak tegang nih, biar nggak tegang. Kayak Alasan aja. topiknya lebih berat dari apa keamanan dari api ya waktu itu. Firefighting. Firefighting. Om Rino, di sesi ini kita mau tahu nih backgroundnya Om Rino nih, bisa terjun sebagai trainer, terus nulis produktif, nulis buku juga, terus ya sebagai coach juga gitu. Apa tuh? Bisa dijelaskan nggak? Bisa diceritain nggak tuh? Ya, ya. Sebenarnya gue kan backgroundnya tukang ya, tukang insinyur. Nah, makanya mekanik Iya. engineer ya? Iya, sarjana teknik mesin. Nah, teknik mesin tuh, bayangin. Dan Katanya jauh amat. dan ini nih serunya karena gua belajar tentang career planning gitu ya. Nah, kok bisa belajar lu tiba-tiba kenapa tertarik dengan career planning itu? Kenapa gitu? Kenapa Saya mesin gitu maksud iya. Punya waktu nggak 2 hari nih, gue cerita deh. Gimana kalau kita pampet dalam 1 menit? Iya, jadi ya seperti Om Andre tahu kan gue punya om gue tuh ya yang ngajarin inilah ya fisika, matematika gitu ya. Dia ngambil jurusan teknik mesin. Nah, kayaknya tuh figur dia sangat mempengaruhi gue akhirnya ngambil jurusan teknik mesin. Karena sebenarnya gue nggak tahu apa sih yang benar-benar gue sukain sebenarnya. Jadi rupanya gitu, Andre. Kalau kita nih remaja-remaja galau zaman SMA gitu, kalau kita nggak tahu tujuan kita mau jadi apa yang kita mau lakukan dalam hidup, akhirnya kita ngikut orang yang paling berpengaruh dengan kita tuh. Nah, kalau dalam hal ini adalah om gua ini. Bener ya? Figur ya? Figur gitu ya. Jadi akhirnya kita ngikut deh gitu. Nah, baru kemudian setelah gua masuk teknik mesin, ternyata gue lebih menyukai interaksi dengan manusia dibanding interaksi dengan mesin. Kan sempet mau ngikut Om Andre itu di FISIP ya, tapi sayangnya nggak masuk, nggak tembus waktu itu. Jadi akhirnya ketika akhirnya lulus, terus kemudian sempet sih kerja di bengkel pesawat terbang sebentar gitu ya. Terus akhirnya ada kesempatan kuliah S2 lagi. Nah, disitulah S2-nya ngambil manajemen, Dre. Iya. Ngambil manajemen, lalu kemudian lulus tahun 2000-an gitu ya. 2001 mulai kerja sebagai konsultan. Oh, sempat di advertising juga dulu sebentar. Habis itu ke konsultan, mulai deh dunia pengembangan manusia akhirnya digeluti dari tahun 2002 gitu ya. Dulu kalau nggak salah sempat yang Seven Coffee ya? Iya. Seven Habit. Iya, betul. Sempat gabung ngajarin tentang 7 kebiasaan yang sangat efektif. Terus ya kemudian ya move on, ketertarikan kan kita tumbuh ya. Dari situ kemudian muncul ya. Iya. Nggak sempet ini lagi, nggak sempet zigzag lagi kemana dulu gitu, nggak, masih di situ ya? Konsisten di dunia pengembangan tuh udah hampir ya 19 tahun lah. Iya, nggak kerasa ya, 19 tahun ya. Karena emang, nah ini yang menarik sih. Ini yang unik, Dre. Waktu gua SD, gua selalu jadi orang yang pertama menyambut teman-teman baru gua.
Misalnya kelas 5 ada teman baru gitu ya, terutama yang cowok lah ya gitu ya. Cowok, kita main bareng, gua kenalin dia ke teman-teman lain, gua kenalin dia ke tempat tongkrongan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi gua ngerasa ternyata dari SD gua suka dengan interaksi dengan ini ya, dengan manusia dan membuat orang jadi mapan, jadi mandiri gitu ya. Jadi percaya diri, jadi mandiri, dan ternyata arah gue emang ke situ gitu. Nah, pertanyaan gue nih, pernah nggak sempat lo kepikiran atau mungkin di dunia lo nih menemukan hal ini bahwa secara nggak sadar sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini itu ada patternnya sebenarnya sejak kecil. Misalnya kayak gue bisa jadi jurnalis ya karena gue senang nulis, senang baca, kayak lo juga tadi gitu cerita dari kecil lo udah senang berinteraksi dengan orang, lo menjadi orang yang menyambut teman baru. Pernah nggak sih ada riset atau survei yang seperti itu atau gimana tuh? Nggak ngerti sebagai jadi ada dua paham ya, bahwa bakat itu atau potensi itu ajak dari kecil. Ada juga yang potensi atau bakatnya bisa muncul di tengah jalan gitu ya. Nah, gue lebih cenderung kalau gue sendiri setuju ke bahwa potensi kita bisa berkembang. Nah, nggak bisa dipungkiri waktu kita masih kecil, kita sangat terpengaruh dengan lingkungan nih, lingkungan keluarga, lingkungan main, dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang sebenarnya potensinya udah kelihatan. Tapi ada anak-anak yang potensinya masih belum aktif, sebutannya belum aktif gitu ya. Karena lingkungannya belum memancing dia untuk mengaktifkan potensi dia gitu. Sebenarnya kalau boleh saran ke para orang tua, tugas orang tua sebenarnya adalah membantu putra atau putrinya untuk mengaktifkan semua potensi dia. Iya, dengan cara itu tadi, coba aja ini, coba aja itu gitu ya. Jadi waktu masih kecil itu kalau memang belum kelihatan kesukaan atau bakatnya di mana, coba-cobain tuh. Belajar matematika, belajar panahan, belajar apalagi bahasa asing gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya akan memperkaya khasanah pengalaman dia nanti. Nah, kalau kaitannya ya kalau memang sekarang nih yang gue tahu kan anak-anak sekarang kan udah begitu dia kelas 2 atau kelas 3 kan dia selalu ada assessment ya. Untuk bisa tahu dia kira-kira bakat atau minatnya di mana. Jadi mungkin udah sekarang udah mulai oke lah ya. Nah, tapi kaitannya dengan psychological safety gitu itu kan menurut gue dari dasar juga kan. Setuju nggak lo kira-kira? Bisa nggak dikaitkan dengan itu bahwa itu harus ditanam dari ya tadi rasa percaya diri, dia mau ngomong dia nggak ada rasa takut. Gimana menurut lo? Ya, kalau orang tua berhasil membangun kebiasaan anaknya terbuka, ya kita mengartikan itu sebagai psychological safety-nya bagus gitu ya. Anak bisa mengungkapkan apa aja, termasuk orang tua juga bisa memberi pengaruh kepada anaknya gitu. Jadi orang tua bisa lebih didengar gitu loh. Nah, disitulah ada anak-anak yang memang butuh dorongan untuk ke bidang-bidang tertentu. Coba aja, kayak misalnya anak gua coba aja panahan, coba aja ikut perlombaan biologi gitu, olimpiade biologi, coba aja ikut ini OSIS gitu ya. Nah, kedekatan dengan orang tua itu karena psychological safety-nya bagus, akhirnya orang tua bisa lebih berpengaruh pada anaknya, membuat anaknya bisa lebih percaya diri. Itu yang dampak ketika mereka dewasa nanti gitu. Ilmu itu bahkan dari kecil udah ini ya, psychological safety itu bahkan dari ternyata sudah penting gitu ya. Nah, kalau menurut lo sebagai seorang trainer, kemudian coach ya, bisa dibilang motivator juga kan? Ya sering disebutnya gitu sih. Padahal sebenarnya apa enggak? Kan motivator dari kata motif ya. Motif itu kan alasan. Motivator tuh orang yang mainnya di mindset. Ya, di mindset bahwa kita bisa, kita mampu, kita ini. Nah, gue bisa juga melaksanakan pelatihan yang mainnya di mindset. Tapi gue juga bisa mengadakan pelatihan yang tidak hanya di mindset, tapi di prakteknya. Kayak presentation skills,
peserta berdiri ngomong di depan kelas, ya, atau time management. Ini bagaimana menentukan prioritas, bagaimana melakukan perencanaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bukan mindset, tapi prakteknya gitu ya. Nah, motivator mainnya banyak di mindset. Gua bisa membawakan itu, tapi gue juga seorang trainer atau facilitator untuk pelatihan-pelatihan yang serba skill, ya, keterampilan gitu. Kalau menurut lo kenapa? Maksudnya profesional atau katakanlah butuh seseorang yang bisa assist kayak lo gitu, assist mereka? Ya. Nah, ini ada penemuan bagus nih yang gue juga baru tahu gitu, bahwa kita banyak ikut di barat ya. Di barat tuh sering bilang follow your passion. Ya. Anak SD, SMP, SMA, follow your passion. Lo mau ngapain? Nah, repotnya nanti anak-anak zaman sekarang passionnya main game. Lah semua jadi gamer kan repot. Nggak ada yang jadi dokter, nggak ada yang jadi insinyur, nggak ada yang jadi ahli komputer kan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata ada penelitian, passion itu bisa tumbuh, bisa muncul kemudian, Dre. Makanya dalam situasi-situasi tertentu, baik di remaja maupun kita orang dewasa, ketika kita melakukan hal yang baru walaupun dengan terpaksa, dan kemudian kita lakukan itu terus-menerus, ada perbaikan, kita mulai suka. Ternyata gue makin bisa ya. Dan itu membuat kita jadi suka gitu, mengerjakan hal itu gitu. Nah, gue nggak tahu, Om Andre selama ini kan kayaknya di belakang layar nih. Di belakang layar, nyari berita, nulis. Kalau di TV, orang lain yang membawakannya gitu kan. Nah, ini sekarang kan di depan layar nih. Nggak mau, belajar dari Om Yura nih. Nah, lu ngerasa ini nggak? Ngerasa apa? Gua ada perbaikan, semakin pede, semakin lancar. Ya mau nggak mau sih. Kalau lu ngerasa seperti itu, lama-lama lu suka kan? Iya. Nah, itu yang Nggak suka dikumpulin. makanya klaimnya adalah passion itu akan muncul belakangan. Kalau lu cobain juga. Maksa juga. Ya. Tanpa ada yang mendorong atau dalam ya kalau vulgarnya mungkin maksa ya. Ya. Itu yang mungkin sulit ya kita Dengerin begitu iklan dulu, dengerin iklan. Nah, kita break sejenak iklan. Ya, nasib syuting di halaman ya. Nah, Om Ino, Ya. nih, dari pengalaman lu selama ini ada yang berkesan nggak sebagai seorang trainer, fasilitator, coach gitu? Kira-kira Ya. ada pengalaman yang unik atau yang mungkin berkesan gitu atau yang menarik lah? Ya, yang mungkin yang unik dari pekerjaan gua, karena menurut gua semua pekerjaan pasti ada keunikannya gitu ya. Yang unik bagi gua adalah gua ketemu dengan banyak orang, banyak latar belakang, banyak masalah, yang mereka semuanya pengen sukses gitu loh. Oh iya? Pengen sukses, maksudnya sukses tuh gini. Saya pengen target kerja saya tercapai. Cuma susah banget nih. Bos saya ini, aturan gak jelas, rekan kerja gak kooperatif, ya gitu-gitu ya. Tapi keinginan dia untuk mencapai target ada gitu. Sukses dalam konteks pekerjaan gitu. Tentu juga sukses dalam konteks pribadi. Makanya gue sendiri menggeluti dunia karir planning. Karena menurut gue, tanggung jawab semua karyawan, semua profesional, semua individu untuk merencanakan masa depannya gitu. Karir kan artinya progres, Dre. Bukan jabatan, bukan jenjang, tapi progres. Lu punya progres gak untuk Kan apa? selama ini tapi kan selama ini kan orang selalu merasa bahwa achievement itu adalah ketika dia jadi manajer, ketika Ya. dia jadi general manager atau dia jadi direktur Yap. gitu. Nah, itu gimana tuh? Ya itu paling kelihatan ya. Paling kelihatan. Misalnya seperti dapat penghargaan, dapat bonus, dapat jabatan gitu ya. Tapi ada juga progres atau perkembangan yang mungkin kita sendiri yang ngerasain. Kok gue ngerjain kerjaan ini dari 2 hari jadi 1 hari ya. Dari 2 jam jadi 1 jam ya gitu. Itu ngerasa puasnya ada. Tapi kembali ke pertanyaan Om Andre, apa hal yang unik adalah ketika
gua ketemu para peserta yang setelah ikut pelatihan gua, terus kemudian dia mencoba menjalankannya, terus ada yang sukses gitu ya. Jadi kayak misalnya mau Bengkel. Motor, balapan. Oke, lanjut lagi Om Rino. Silakan, tadi hal yang unik apa sih? Iya. Yang unik sebenarnya kalau ketemu peserta di luar pelatihan, terus dia bilang, wah saya coba apa yang kita bicarakan di pelatihan lalu berhasil. Itu yang menarik buat saya ya, membuat kita wah Merasa bahwa kita bisa berdampak gitu loh buat orang lain gitu. buat orang lain. Iya. Sebenarnya yang unik adalah hal-hal yang nggak kelihatan itu tadi. Gitu. Dia lebih bisa jadi apa? Lebih kuat lagi menghadapi stres di kantornya, bisa mencapai target kerja, bisa menjadi individu yang lebih percaya diri dan lain sebagainya. Itu happy sih buat gua. Dan uniknya adalah setiap orang punya latar belakang kan beda-beda ya, Andre. Iya. Itu yang unik. Nah, kalau kaitannya dengan tadi ya sebagai seorang profesional gitu, kira-kira menurut lo penting nggak sih kita, baik bahkan diri kita sendiri ya, lo sendiri sebagai seorang untuk terus menerus mengasah pengetahuan, skill gitu melalui tadi training atau mungkin sertifikasi atau apa, menurut lo penting nggak sih? Banget penting. Yang tadi gue bilang ya, karir artinya progres. Ada acara di TV tuh, di cable TV lah, bahwa judul acaranya ini, kalau dalam bahasa Indonesia tuh, akankah robot menggantikan pekerjaan saya? Ya, betul. Nah, atau menggantikan saya gitu ya. Nah, sebenarnya kita nih para profesional yang masih kerja nih udah harus bisa mikir nih. Kira-kira di masa depan ada aplikasi atau teknologi digital yang menggantikan kerjaan yang saya kerjain sekarang nggak? Kalau ada, berarti nanti tanggung jawab lo akan berkurang tuh. Nah, tugas kita sebagai profesional adalah, kenapa career planning adalah tanggung jawab semua profesional, adalah membuat keterampilan-keterampilan baru yang tidak tergantikan oleh robot, oleh digital. Kalau enggak, bayangin coba ya, keterampilan kita yang udah kerja 10-20 tahun sama keterampilan yang baru lulus, sama keterampilannya loh nih ya, bukan pengalamannya ya, keterampilannya sama, tapi gaji mereka kan jauh lebih rendah nih dari kita para senior nih. Dijamin kita akan tergantikan, ditawarin pensiun dini, ya kita happy-happy aja kalau dapat uang, tapi kalau nggak ada rencana setelah ambil pensiun dini, mau jadi apa nanti gitu kan? Kan Nah, itu juga ya, jadi kusut juga dan itu yang terjadi sebenarnya. Dan kita lupa, kita habis waktu mikirin kerjaan saat ini, semester ini, tahun ini, terus tahun depan mikir gitu lagi kan? Ada kerjaan minggu ini, kuartal ini, tahun ini, business as usual istilahnya gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Tapi kita nggak tahu ancaman adanya teknologi, adanya persaingan bisnis yang membuat pekerjaan kita jadi terancam akan diambil oleh teknologi atau diambil oleh anak-anak yang lebih muda, yang lebih jago dari kita gitu. Di situ pentingnya bahwa, wah, gue harus bisa lebih nambah ilmu nih, nambah keterampilan nih, nambah network nih. Ya, betul. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu banget. Oke friend, masih bareng gua Andre Prianto dan Om Rino. Kita lanjut ke sesi atau segmen berikutnya. Nah, gue mau nanya nih sama Om Rino nih. Ya. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang bisa kita lakukan atau kita aplikasikan dari psychological safety tadi lah, gitu, Ya. kira-kira ya. Kalau kita bisa ngebuat orang lain nyaman atau ngerasa aman dengan kita, dia akan
menganggap kita sebagai sumber inspirasi atau minta saran gitu ya. Jadi orang yang ngerasa aman dan nyaman secara psikologis pada kita membuat kita pengaruhnya bisa lebih besar kepada dia nih. Kita nasehatin dia lebih mudah, kita bantuin dia untuk bangkit lebih mudah gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ngaruh ke situasi di rumah, Andre. Nah, bagaimana caranya tuh supaya tadi itu selalu optimistis, selalu produktif gitu ya. Ini kalau kita ngomong psychological safety ya. Jadi konteks psychological safety itu ada dua. Satu, kita sebagai individu, gue sama lo nih, teman atau rekan kerja gitu ya. Atau kita sebagai struktural, tim leader dengan tim member. Kalau tim leader dan tim member, tugas tim leader adalah membangun aturan atau sistem atau atmosfer ya, atmosfer budaya di mana setiap anggota tim kayak gini deh. Di rumah kita ada budaya nggak? Ada dong. Di rumah lo nih, Andre, masuk ke rumah lepas sepatu, alas kaki atau alas kakinya masuk ke dalam rumah? Bawa kalau perlu tidur pakai alas kaki kayak di film-film. Iya. Tergantung film. Ipin Upin di luar, Ipin Upin. Iya betul kita pasti taruh di luar, kita cuci tangan. Iya. Lagi pandemi gini kan. Iya. Itu yang disebut budaya nih. Budaya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar orang. Budaya di rumah, budaya di kantor pasti ada. Baik yang sengaja dibuat, misalnya datang jam 8 ya ke sekolah, ke kantor, itu dibuat dan orang sadar itu gitu ya. Tapi ada juga yang nggak sadar nih, misalnya orang telat rapat nggak diapa-apain. Wah, enak juga telat nggak diapa-apain ya. Tahu berikutnya gue telat juga nggak apa-apa deh ya gitu ya. Jadi akhirnya jadi budaya telat jadinya gitu ya. Nah, tentu yang kita inginkan baik di kantor maupun di rumah kan budaya yang positif dong ya. Betul. Kalau di kantor tujuannya adalah mencapai target-target penting di tim, di perusahaan gitu kan. Jadi harus punya kebiasaan yang jadi budaya alias kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang atau semua orang yang produktif, termasuk ketika berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini psychological safety masuk. Jadi, untuk urusan struktural, tugas leader yang menciptakan aturan dan suasana. Nah, tugas kita sebagai individu apa? Tugas kita kalau misalnya leadernya agak-agak bolot gitu ya, agak-agak nggak dong atau malah mengancam, awas loh kalau nggak kerja, awas loh kalau nggak ambil assignment ini gitu ya. Ya tugas kita akhirnya sebagai individu membuat teman-teman kita ngerasa aman dan nyaman. Kan gini, Andre, otak kita tuh kalau disederhanakan deh ya, otak kita tuh kayak gini deh. Coba lo jempol lo gini deh. Nah, oke ya, ngeliat ke kamera dong. Iya, jempol gini ya. Terus coba ditutup jempolnya. Yes. Nah, otak kita mirip kayak gini. Ibaratnya gini, jempol ini adalah otak emosi. Nah, otak emosi itu ada dari kita lahir. Makanya bayi gampang nangis, gampang ketawa gitu ya. Tapi belum bisa menganalisa gitu. Baru kemudian lambat laun otak berpikir kita nih yang atas nih, otak berpikir kita muncul. Otak berpikir itu ada di sini, Andre. Ini yang disebut otak depan namanya ya, otak berpikir, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Tapi yang unik, Andre, ketika orang merasa terancam, merasa nggak nyaman, otak berpikirnya jadi menurun, Andre. Jadi nggak bisa mikir gue kalau ketemu dia. Entah emosinya takut, emosi marah, atau emosi jatuh cinta. Gitu ya. Dia coba kalau lagi naksir cewek zaman dulu deh, waduh nggak bisa mikir nih gue nih, emosi lagi kan, ada buntu. Nah, jadi ternyata ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus menciptakan perasaan positif di diri dia terhadap kita, terhadap pekerjaannya. Jadi ngomongnya yang inilah ya, yang sesuai. Misalnya
Udah tahu dia hobinya bola, kita ngomongin soal fashion, nggak nyambung ya gitu ya. Udah tahu dia tinggi, kita bilang lu jangkung banget, balik lagi. Gimana gitu ya. Termasuk juga ketika dia berbuat kesalahan misalnya, bahwa ya tenang aja, ya apa salah-salah dikit nggak apa-apa asal besok nggak diulangi lagi ya kan. Hal-hal seperti itu jauh lebih efektif dibanding salah melulu, lo kacau lo gitu ya. Udah gua bilangin gimana? Nah, Dikasih tahu juga. dikasih tahu. Maksudnya kesalahannya udah terjadi dan mungkin orang yang keras gitu, udah gua bilangin itu maksudnya mungkin membuat dia jera gitu ya. Tapi ternyata menciptakan ancaman dan rasa takut dan tidak efektif. Dan itu membuat orang jadi pengen berubah, tapi karena takut jadi lambat berubahnya. Gampang deh, misalnya nih, matematika lu jelek. Tahu aja gue ya, matematika lu jelek ya. Matematika lu jelek nih gitu ya. Mana yang lebih enak? Diancam atau kalau nilainya bagus dikasih permen coklat. Tuh, zaman dulu permen lah, sepatu. Masih ingat gak zaman dulu belajar bahasa Perancis? Wah, itu kan dapat nilai ini, dapat hadiah permen apa segala. Ternyata lebih bagus ketika ada janji, ada stimulus positif dibanding stimulus negatif alias ancaman. Nah, itu yang bisa dilakukan ketika kita berinteraksi dengan teman kita. Jangan mencemooh, jangan merendahkan. Kalau dia salah, jangan dilihat orangnya, karakternya gitu. Payah lo emang sembrono, nggak gitu bilang. Lebih baik ke kamu lupa ya, masukin data ini sebelum menghitung gitu ya. Kasih tahu lagi gitu. Itu jauh lebih baik. Apalagi kalau dengan anak nih. Kuncinya gini, gue belajar dari tokoh parenting Indonesia nih, Bu Eli Risman gitu. Memarahi anak, jangan merendahkan atau menghina. Bisa nggak kita marahin ya orang-orang di kantor atau marahin anak tapi dengan menghina? Bisa nggak? Bisa aja. Cara gimana? Lagi emosi. Iya. Maki-maki, bener nggak? Label, payah lo, madesu lo, apa ya? Kacau lo, gitu ya. Apalagi kalau binatang keluar semua, gitu ya. Tapi ternyata kalau orang merasa direndahkan, merasa terhina, entah dia ngelawan balik, fight back. Awas lo gitu ya. Atau flight, kabur dalam konteks di rumah atau di kantor, mungkin dia mengucilkan diri. Atau di rapat, ya dia diam aja udah. Gue nggak mau ngomong, biarin aja. Gue punya pendapat, menurut gue bagus, gue diam aja. Kesel gue sama dia, misalnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya menarik. Super penting, tentu tidak hanya safety secara psikologis, firefighting, segala macam. Ternyata faktor psikologis mempengaruhi otak berpikir, motivasi orang, kedekatan kita dengan orang tersebut, termasuk engagement dan kerjasama. Nah, itu belum ngomongin yang di rumah, Andre. Mau ngomongin yang di rumah sekarang nih? Siap. Nah, sehari-hari. Ya, sehari-hari. Lagi sekarang kan work from home. Nih, buat orang tua yang kerja di luar ya, misalnya ya. Buat para orang tua yang kerja di luar, kalau kita nyampe rumah, anak-anak menyambut atau cuek aja. Tuh, ya. Nyambut, minta duit ya kan. Pak, ini pulsa udah habis. Nyambut. Iya. Kalau nyambut, berarti biasanya psychological safety-nya tinggi. Bahwa anak langsung cerita, wah aku tadi sekolah gini pak, gini mah, gini, oh segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya, papa pulang, kabur, papa pulang malah jadi deg-degan, takut dan lain sebagainya, jangan-jangan psychological safety kita nggak ada gitu ya.
dalam menciptakan psychological safety anak kepada kita gitu. Dan itu akhirnya berjarak kan? Akhirnya anak jadi tertutup dengan orang tuanya. Caranya gimana? Ya gampang aja, itu tadi. Jangan merendahkan. Allah gitu aja kamu nggak bisa sih. Berapa kali waktu kecil kita digituin? Kita iya. Ya kan? Wah, waktu kita kecil. Mulut dulu malah langsung ajar bleh. Iya, apalagi ini yang penting nih. Ini yang penting nih, bahwa ternyata termasuk juga menghukum secara fisik ya, itu menciptakan secara psikologis rasa tidak aman, rasa takut dan lain sebagainya. Nggak pede, iya. kan? Jadi nggak berani speak up. Ya. Dan itu yang membuat anak-anak inisiatifnya kurang di rumah. Betul. Karena begitu dia inisiatif diomelin, begitu dia inisiatif dihukum, ya dan lain sebagainya. Kapan benernya, gitu. Sebenarnya kan level remaja, level anak-anak pemikirannya masih cetek ya. Jadi kalaupun dia berbuat salah, jangan diperlakukan seperti kayak maling atau kayak penjahat gitu ya. Jangan dihukum seperti dipukul dan lain sebagainya gitu, Ndri. Kasih duit aja, jangan dipukul. Walaupun ada duit jebakan tuh, akhirnya jadinya minta duit melulu gitu ya. Repot juga ya. Makanya. Dikit-dikit ditagih ya kan. Tapi yang gua temukan bagaimana gua dan istri gua memperlakukan anak kita gitu ya. Hal-hal yang sepele terutama ketika mereka mau tidur deh. Kalau anak gua, karena anak gua masih umur 13 tahun ya, misalnya tolong garukin punggung gitu ya. Atau macam-macam lah gitu ya. Tapi momen garukin itu momen yang pas tuh kita ngobrol tuh. Bercanda-bercanda ya, main game bareng, olahraga bareng. Nah, yang unik gini. Nih, coba ya teman-teman ingat nih ya. Kalau misalnya kita pikir jalan-jalan keluarga itu tujuannya ngapain ayo? Tujuan jalan-jalan keluarga ngapain? Jalan-jalan, jajan. Lihat-lihat tempat. Ya, survei mall mana yang bagus. Ya. Misalnya keluar kota. Ini berlaku juga buat di kantor outing nih. Iya, betul. Outing tujuannya buat apa? Jalan-jalan tujuannya buat apa? Penyegaran, refreshing. Tidak hanya itu, tapi juga engagement ya, bonding ya. Makanya ada istilah tim bonding gitu ya. Bahwa kita jadi bonding, kita jadi kenal, oh si Andre gini tuh keluarganya, oh ini begini tuh gitu ya. Kita jadi lebih bisa, paling nggak kalau ngobrol selain di luar kantor, ngobrolan di luar kerjaan gitu ya, paling nggak nyambung lah gitu ya. Bahwa oh anak lo SMP ya, anak lo hobi ini ya gitu ya. Jadi asik gitu ya. Dan itu membangun kepercayaan sebenarnya ketika kita ngomongin sesuai dengan misalnya situasi dia, hobi anaknya dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak kejadiannya justru kebalikan? Jalan-jalan keluarga keluar kota akhirnya jadi ribut. Bisa aja. Misalnya bapaknya streng dengan waktu. Ayo berangkat jam segini, bangun di hotel jam segini. Ini harus selesai sarapan. Ini begini. Ibunya streng dengan budget, dengan biaya misalnya gitu ya. Cerewet melulu. Anaknya tertekan loh selama liburan loh. Akhirnya bondingnya nggak dapet, males lagi ikut jalan-jalan dengan orang tuanya. Kapok. Psychological safety-nya rendah. Anak kepada orang tua ngerasa nggak aman gitu ya. Makanya penting untuk menguatkan niat jalan-jalan itu apa sih? Bonding, dapat ilmu. Nah itu sebenarnya bagian dari bagaimana ngebangun psychological safety di rumah. Gitu bro. Oke, menarik ya. Keren banget ini. Mungkin nanti inilah undang istri gue lah, karena istri gue yang psikolog tentang ini kan, keluarga, parenting, tentang psychological safety nih. Menarik nih. Boleh nanti kita undang ya. Nah, tapi yang jelas gini, Ndri. Penutup gue nih ya. Iya. Ini udah boleh penutup apa belum? Boleh, kita tutup. Nih, pandemi membuat WHO, ILO memperhatikan mental health. Betul. Bagi karyawan ya, termasuk bagi anggota keluarga misalnya gitu ya, buat WHO ya, World Health Organization. Mental health itu adalah kemampuan
orang untuk mengelola stres dan tetap produktif. Kalau mental health-nya bagus, berarti dia mampu mengelola stres. Stres akan tetap ada, masalah akan tetap ada. Tapi bagaimana dia mengelola stres dia dan tetap bisa berusaha produktif atau menjalani hidupnya dengan maksimal. Nah, mental health kan dampaknya ke stres ya. Apakah orangnya depresi atau enggak? Dan itu akhirnya membuat interaksi kita dengan orang lain bisa mudah konflik, baper, jutek, dan lain sebagainya. Malah justru dalam pandemi ini, di mana badan-badan internasional seperti ILO, WHO mendorong mental health itu diperhatikan karena situasi yang begitu tidak menentu karena pandemi, di situ makin penting diciptakannya psychological safety, Andre. Bahwa kita ngerti orang punya latar belakang, anaknya 3, semuanya sekolah dari rumah, lalu kuota berebut, dan lain sebagainya, misalnya gitu. Bukan berarti kita memaklumi dalam arti membiarkan kemudian dia nggak achieve target, tapi kita bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sebisa kita. Paling tidak dengerin aja itu membantu orang untuk bisa merasa aman dan nyaman secara psikologis gitu, Andre. Wah, menarik ya. Menarik nih. Terima kasih banyak nih Om Rino nih ya. Sip, sama-sama, thank you banget tuh. Dia ngobrol di channel Pressroom TV. Banyak informasi menarik ya. Thank you. Barangkali juga bukan buat kita aja, tapi juga mungkin ya teman-teman yang lihat ini gitu ya. Istilah-istilah baru dan juga informasi baru ya. Oke, berarti sampai ketemu di Pressroom episode berikutnya pekan depan. Thank you, bro. Thank you. Mantap.